Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan suara Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saya ulangi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Indonesia mengalami suatu masalah, mengalami masalah yang begitu luar biasa. Masalah yang dihadapi bangsa kita ini saat ini Bapak Ibu adalah terjadinya virus corona. Sampai mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan pun tidak bisa pergi beribadah. Virus corona saat ini sudah banyak korban. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Banyak orang pun mati karena virus corona ini. Bapak Ibu, sampai akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk seluruh umat Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang pasti, mau kita beribadah di rumah Tuhan ataupun di rumah kita masing-masing, saya anjurkan kepada Bapak Ibu hari ini dan setiap hari, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas di sini adalah keseriusan kita kepada Tuhan. Keseriusan kita ketika kita mau mengutamakan kepada Tuhan. Persekutuan kita mengutamakan Tuhan. Menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan juga apa Bapak Ibu? Dengan keyakinan iman. Iman kita yang teguh. Amin Bapak Ibu. Keyakinan kita yang teguh itu ada di dalam hati kita. Kita harus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita.
Jangan kita lupakan persekutuan kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya setuju yang dikatakan oleh pemerintah bahwa kita dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah, stay at home. Artinya apa? Artinya kita bisa mendekatkan diri kita kepada keluarga kita lebih lagi. Untuk apa? Supaya kita mau mengajarkan setiap keluarga untuk lebih dekat satu dengan yang lain. Apalagi dalam Tuhan. Amin. Ibadah kita terus kita lakukan. Yosua sebelum dia meninggal, dia memberikan satu firman kepada bangsa Israel sebelum Yosua mati. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Sekali lagi, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 ditegaskan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di akhir hidupnya Bapak Ibu, sebelum Yosua mati, dia pesankan sesuatu baik kepada istri dan anak serta bangsa Israel. Dia memberitakan, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Kita lakukan terus setiap hari. Jangan pernah kau lupakan ibadah. Mau jam berapa engkau beribadah? Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap hari. Ibadah itu sangat penting. Ibadah itu sangat luar biasa. Ketika kita beribadah, ada sesuatu yang Tuhan mau kerja dalam hidup kita. Dalam ibadah itu ada janji. Janji bagi kita. Dan bagi kita semua. Bagi aku dan untuk kita. Tuhan akan membedakan mana orang yang beribadah kepada Tuhan, mana yang tidak. Akan ada perbedaan, mana orang yang beribadah kepada Tuhan, mana yang tidak. Banyak anak-anak Tuhan beribadah. Ada banyak anak-anak Tuhan saat-saat ini yang lupakan ibadah. Dan ketika firman Tuhan disampaikan pun di dalam rumah Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan pun banyak yang online. Tapi ketika giliran ada ibadah online, umat-umat Tuhan pun tidak mau melihat ibadah. Sekarang banyak anak-anak Tuhan sibuk main gadget. Ada firman Tuhan banyak yang main gadget. Halo Bapak Ibu, gunakanlah
waktu yang ada. Alkitab mengatakan, janganlah engkau lupa akan pertemuan-pertemuan ibadah menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Yesus sendiri pun sebelum dia memilih para rasulnya, memilih pengerja-pengerjanya, disempatkan waktu untuk Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus ku buat? Yesus aja memilih para rasul. Dia berdoa dulu. Dia berdoa Bapak Ibu. Dia memilih para rasul dengan dia mengutamakan Tuhan dulu. Bahkan di pagi hari pun, Bapak Ibu, Yesus ajarkan untuk beribadah. Lihat, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum Yesus memilih para rasul, dia berdoa dulu. Markus pasal 1 ayat 35. Dia mencari Tuhan untuk memberitakan Injil pun. Sebelum dia memberitakan Injil ke semua Galilea, dia beribadah kepada Tuhan dulu. Dia berdoa, Tuhan. Yesus ajarkan kita Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan, apapun kondisinya. Bahkan waktu mati pun dia mengatakan, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa di bukit apa? Di bukit Getsemani. Sampai dia di kayu salib pun dia mengatakan, Eloi, Eloi, Eli sabachthani. Allahku, Allahku. Dia memanggil nama Tuhan. Ketika dia sakit pun dia tetap mencari Tuhan. Alkitab mengatakan, kita lihat dulu Bapak Ibu. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Orang-orang yang mencari Tuhan dia akan hidup. Orang-orang yang mencari Tuhan akan Tuhan berikan kekuatan, keselamatan. Alkitab dengan jelas Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari aku. Dahulukan Tuhan di atas segalanya. Dahulukan Tuhan dulu sebelum engkau melakukan aktivitas. Amin. Tuhan menginginkan kita untuk tetap mencari Tuhan. Haleluya. Daud pun di tengah dia berduka hati. Sedang berduka dia hidupnya. Karena apa? Anaknya mati. Tapi dia tetap apa? Dia mencari Tuhan.
mencari Tuhan setiap hari. Kita lihat dulu kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya ke-122. Nyanyian ziarah Daud ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud artinya apa? Dia sedang berduka tapi dia bernyanyi. Di tengah-tengah dia berduka, dia masih bisa menyanyi. Masih bisa mengatakan Tuhan. Dikatakan begini, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ajakan yang luar biasa. Dia mendengar. Di dalam Tuhan ada sukacita. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Jangan pernah kau lupakan ibadah. Jangan engkau lupa akan persekutuan dengan Tuhan. Karena ibadah itu sangat berarti. Lewat pujian Tuhan hadir. Lewat penyembahan Tuhan hadir. Lewat nyanyian Tuhan hadir. Mari Bapak Ibu, saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat terakhir. Satu Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih diri kita. Latih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bersekutu dengan apapun kondisi. Saya pun Bapak Ibu berduka. Aku berduka. Sepeninggalnya orang tuaku. Aku menangis. Aku menangis di hadapan Tuhan. Tanggal 18 Februari. Ayahku dipanggil Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika aku beribadah, ketika aku mencari Tuhan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan didik aku untuk latih ibadah. Ketika kau sedang sedih, ketika kau sedang susah, ketika kau tak berdaya, mana engkau? Mana engkau? Ketika aku lagi sedih, ketika aku sedih Bapak Ibu, aku nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan beritahukan, latihlah dirimu ibadah. Saya mendapat firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Dan di ayat yang ke-8 Tuhan kasih firman. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Maupun hidup yang akan datang. Ketika saya berusaha untuk bangkit. Ketika saya berusaha untuk melatih diriku kembali. Untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika aku tak berdaya. Aku berusaha untuk bangkit. Ayo. Dan Tuhan beritahukan ini. Latih ibadahmu. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji untuk sekarang ini. Maupun yang akan datang. Di sisa hidup kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita.
untuk beribadah kepada Tuhan. Meluangkan waktu untuk Tuhan. Alkitab mengatakan, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam? Minimal 1 jam untuk beribadah. Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Tuhan kasih waktu kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu kita supaya kita apa? Ayo ibadah. Ayo ibadah. Latih dirimu ibadah. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jangan kau lupa ibadah. Tuhan ingin kita. Seriuskah kita kepada Tuhan? Sebelum kedatangan Tuhan, sebelum dia datang kembali ke dunia ini, Tuhan mau lihat kita, keseriusan kita kepada Tuhan dengan ibadah dulu. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat hidupmu dan hidupku menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kusembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Buat firman Tuhan hari ini mengajar kami Tuhan untuk melatih kami. Melatih diri kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan. Kami ingin Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan. Oh janganlah Tuhan Rohmu jauh dari kami, tapi biarlah Rohmu selalu dekat kepada kami. Ingatkan kami Tuhan untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap kami mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih meteraikan firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat hidup kita semakin hebat, semakin luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.